kasih, selamat datang di podcast Lingkar Aksara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pasca Aurelia dari kelas 11 klaster 2. Teman-teman semua, kita kedatangan beberapa bintang tamu sekaligus narasumber di acara podcast kali ini. Saya perkenalkan dulu dari bintang utama kita hari ini, yaitu dengan Bapak Letda ARH Andri Darusman SE dari Sansidang, atau Sandi dan Cyber Kodam. Boleh sama pada Pak? Nah, selanjutnya kami memiliki beberapa perwakilan dari Gen Z, yaitu Felicia Gabriel Kandean dari kelas 101, dan Orlando Nathaniel dari kelas 11 klaster 3, dan Ray Regan Lutwal dari kelas 11 klaster 1. Nah, sekarang mari kita langsung masuk ke topik utamanya, yaitu scroll culture. Nah, menurut teman-teman dan Bapak sendiri, apa sih sebenarnya scroll culture itu? Menurut saya, scroll culture itu seperti kegiatan bermedia sosial bagi siswa-siswi ataupun masyarakat. Scroll culture itu seperti kita scrolling di Instagram, searching di Google, ataupun di TikTok. Namun, kita dapat informasi ataupun dapat mengetahui informasi apapun itu. Oke, dari saya. Teman-teman sekalian, kan scroll culture ini sebenarnya bukan lagi hal yang lumrah di antara Gen Z ya. Pasti pernah ya scroll TikTok gitu. Pasti Bapak sendiri juga pernah dong. Ya. Pernah kan, Pak? Kebetulan kerjaan saya ya itu. Iya. Tapi sebenarnya apa sih yang kalian biasa lihat itu selama scroll culture, dan apa yang biasanya menarik kalian untuk melakukan scroll culture itu bahkan sampai melewati batas waktu? Sepertinya kalau saya, dari pengalaman saya itu mengalir saja, kayak seperti ingin belajar tiba-tiba pegang HP. Kan pernah biasa gitu, terus buka TikTok, terus scroll, udah lama lihat jam lagi, lewat nih lewat nih jamnya, mau belajar lagi 5 menit, gelisah yang tanganku, baru saya pegang lagi HP, saya buka YouTube, bosan, lalu saya kembali ke TikTok, baru akhirnya yang terjadi tidak belajar. Sama sih, saya juga begitu. Karena biasa apalagi kalau mau ujian, itu kalau kita sudah pegang HP, apalagi muncul notif TikTok, itu yang membuat kita, tak pencet nih. Otomatis tak pencet. Jadi waktu belajarnya itu jadi kurang, karena asik sekali scroll TikTok. Seperti itu sih saya juga. Sebenarnya, kalau dari scroll culture itu pengertiannya merujuk pada kebiasaan menggulir konten pada platform media sosial seperti contohnya TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Shorts yang tadi dimention sama teman kita Ray. Nah, tapi itu bisa dilakukan tanpa batasan waktu atau terus-menerus. Padahal awalnya kita berencana dan mungkin 10-15 menit saja scrollnya, tapi tiba-tiba keteteran sampai 1, 2, bahkan sampai ada yang 7-8 jam. Coba deh jujur, berapa lama kalian scroll dalam satu hari? Termasuk Bapak sendiri juga ya? Kalau saya sih, kalau lagi nggak ada kegiatan, paling 6-8 jam. Scrolling TikTok, Instagram, mau mondar-mandir terus. Lama ya? Itu tanpa jeda atau? Kadang berhenti sejenak, buka WA. Oh iya, berlanjut. Ya, lanjut. Kalau yang lain Ya, kalau saya sendiri kalau di hari libur ya sampai 3 jam lah kali ya. 3 jam. 3 jam sampai 4 jam lah seperti itu. Karena sebagian juga banyak kegiatan di gereja seperti itu, dan juga urus adik. Saya baru berat. Saya sekitar 6 jaman. Itu pun kalau habis pulang sekolah, tidak berhenti. Karena kan di sekolah belajar. Pulang sekolah kayak balas dendam gitu, langsung pegang HP. Langsung, TikTok deh, sebentaran mau. Habis itu siap-siap makan, baru tidur. Sampai jam 12 lewat tengah malam, masih. Ya tidak ada dibikin. Gitu, kebiasaan Sumpah kerja tugas. Iya, itu. Aduh. Besok pagi lah namanya kerja. Nah, menurut tuan-tuan dan bapak sekalian yang saya hormati, kira-kira apa sih yang memicu kecanduan dari scroll ini, atau yang menyebabkan infinite scroll atau scroll tanpa henti? Kalau saya rasa ingin tahu, ya kan, penasaran. Oh, ada yang update nih, yang viral nih, apa nih, ya kan. Sambil kita scroll, pasti utamanya masuk komen. Nah, kan lucu-lucu tuh di komen itu, disitulah. Oh, sampai di situ kita tahu bahwa ini
hoax nih, ini betul nih, nah, gitu. Itu rasa penasaran sama mau yang lihat yang update yang viral. Nah, Ya. Membahas tentang hoax, kalau misalnya kita melihat dari media sosial saat ini, hoax itu sebenarnya suatu hal yang sudah sering kita jumpai. Pernah nggak sih teman-teman itu melihat hoax? Dan kira-kira bagaimana tindakannya teman-teman untuk belajar mengolah informasi dari internet? Apalagi kalau misalnya tentang informasi yang belum pasti atau hoax yang sudah langsung disebarkan gitu. Kalau dari saya mungkin kayak misalnya kita lihat TikTok tuh, nah, ada berita misalnya, kan dek, ada muncul uang tiba-tiba dalam tanah 100 miliar. Orang gali-gali, ternyata ada betulan, tapi ternyata itu AI. Nah, sedangkan kita kan harus searching dulu tuh supaya tahu kebenarannya, gitu. Sama seperti Regen kan lagi ramai soal perkembangan AI ini ya di TikTok. Sering sekali kita ketemu ya, kayak tiba-tiba presiden kita gitu, tiba-tiba promosi produk gitu. Wah, pasti hoax ini. Pasti hoax kayak gitu. Sering saya ketemu yang seperti itu sih. ada juga yang nak bayi joget-joget. Iya, anak bayi yang joget-joget. Ah. Sampai jadi tren joget, ikut joget. Joget semua. Dari saya sih, cara saya mengatasi juga itu, saya mau untuk mencari informasinya terlebih dahulu. Apakah informasi yang beredar ini betul atau tidaknya. Jadi saya tidak mencari dari satu sumber saja, tapi saya melihat dari sumber-sumber lain. Karena siapa tahu hanya di akun sini aja yang diperbuat seperti itu. Dan akun-akun lain kan itu sudah pasti bukan. Seperti itu sih kalau dari saya. Kembali ke judul dari tema kita hari ini, yaitu hidup di era tanpa filter. Filter yang dimaksud ini yaitu kegiatan literasi. Jadi bagaimana kegiatan literasi ini menjadi salah satu bentuk filtrasi kita kepada informasi-informasi yang belum pasti di media internet. Nah, kalau dari Bapak sendiri, bagaimana caranya di era digital ini menjadikan literasi itu menjadi filter utama untuk menangkal hoax? Ya, kalau saya yang pertama lihat dulu sumbernya. Itu dari mana? Yang sekarang ini kan menyebab paling potongan-potongan dulu kan, potongan-potongan yang dimana itu sudah dimainkan oleh yang orang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu kita harus cari video utamanya. Nah, kita baca atau nonton atau lihat video awal sampai akhir. Nah, di situ kita dapat memahami. Kalau potongan saja itu bisa diplesetkan. Makanya kita harus filter dulu apa yang masuk, yang update sekarang ini, jangan langsung percaya. Itu kalau bagi saya ya, untuk menanggapi. Ya. Terima kasih Bapak. Keren. Nah, membahas tentang itu lagi. Pernah nggak sih teman-teman itu merasa sering sekali ke distract sama beberapa berita yang disebar sama orang-orang terpercayanya kalian? Kayak contohnya begini, kita tahu kalau misalnya kabar ini belum pasti. Nah, tapi karena orang yang sebar ini adalah orang kepercayaannya kita, kayak seperti contohnya sahabatnya kita. Nah, kita jadi terpancing begitu untuk langsung merasa percaya dengan informasi tersebut. Nah, pernah nggak kalian merasa gitu? Pernah lah. Misalnya kayak teman saya kasih berita tuh. Kayak teman saya kasih berita. Itu sana pacaran sama itu. Deh. Tapi ternyata setelah diusut-usut, ternyata enggak tahu teman-teman di HTS. Kalau saya sih pernah juga, karena pas teman saya, apalagi teman terpercaya saya, sahabat dekat saya, kasih tahu, wih itu tuh kelas sebelah begini nah, kok tahu dia pacaran sama ini, atau enggak dia lagi ini sama dekat sama ini. Bilang, oh iya kak masa? Bilang, enggak, ternyata pas ujung-ujungnya cuma teman dekat atau enggak keluarga. Betul kita masuk kembali ke topiknya kita ya tentang tentang scroll culture. Oke, jadi membahas tentang scroll culture, mungkin teman-teman sudah pernah merasakan dampak positif dan dampak negatifnya. Mungkin bisa sharing sedikit dampak-dampaknya dong, please. Sekarang mulai dari Aduh, aib nih. Positifnya mau deh. Lebih gampang Kak belajar. Kayak misal mau Kak cari informasi, belajar contohnya MTK atau susah sekali kayak ini. Ku cari deh. Ku cari rumusnya. Masih tidak mengerti atau cari di YouTube. Kalau masih tidak mengerti, tanya di ChatGPT gitu, AI.
baru supaya ngerti. Sampai di sekolah lagi kita tanya gurunya. Saya seperti itu sih. Yang saya mirip-mirip dengan Kak Orlando, tapi terkadang saya merasa dampak positifnya itu kita bisa mengetahui suatu pelajaran melalui sosial media. Tapi dampak negatifnya terkadang kita menggunakan sosial media itu sebagai langsung saja jawaban. Jadi kita itu sebagai siswa untuk sudah malas kerjakan tugas langsung. Jadi langsung saja jawabannya cari tanpa kita berpikir, kita cari tahu jawabannya ini sebenarnya bagaimana, seperti itu. Kita langsung mau yang gampang, selesai. Terus pas ditanya guru, apa ini? Nggak tahu Ibu. Sebenarnya di era digital ini punya banyak dampak positif ataupun negatif. Tapi saya setuju sekali dengan Felicia tadi. Kalau banyak yang langsung cari shortcut begitu, mau cari gampangnya, yang seharusnya dijadikan sebagai alat pembelajaran kita di era yang sekarang ini jadi mempermudah, tapi disalahgunakan. Yang seharusnya menjadi sumber informasi, kita pakainya itu jadi sebagai apa ya? Sumber jawaban yang langsung, maksudnya yang instan ya. Jadi kita kurang di proses pembelajarannya itu. Dan ternyata itu berdampak ke attention span. Seperti contohnya ya, perbedaan di zaman dulu dan zaman kini. Di zaman dulu itu, attention span-nya itu lebih tinggi. Karena sudah terbiasa membaca dan mendengar. Literasinya itu cukup tinggi. Kalau sekarang, kita terbiasa dengan budaya scroll culture dan infinite scroll tadi. Kita itu sudah terbiasa dengan menonton video pendek berdurasi 15-30 detik atau mungkin paling lama 3-5 menitan lah. Jadi di saat kita disuguhkan satu buku yang mungkin 300-400 halaman atau buku pelajaran, aduh kita menolak gitu, mending saya nonton video yang pendek jadi lebih gampang mengerti kan? Betul enggak itu? Betul enggak itu? Betul enggak? Betul tuh? Oke. Kalau saya mungkin kan tadi itu 2 ini dampak positif toh. Kalau saya dampak negatif. Kalau dari dampak negatif itu, saya pernah tahu lansir dari kayak searching di Google atau di Chrome toh. Saya cek itu ada website namanya Halo Dokter. Nah, Halo Dokter itu kayak kan terkenal toh dari penelitian dokter-dokter toh. Nah, ada contoh-contohnya mereka itu bikin apa sih dampak negatif dari scroll culture itu atau dampak scrolling dari media sosial itu. Saya mungkin bisa ambil 3 contoh. Kayak misalnya kita kayak menimbulkan ketidakpuasan diri. Ketika kita scrolling di Instagram, kita searching, kita lihat ada konten-konten dari YouTuber atau segala macam itu. Kayak misalnya badannya, wih, ideal toh. Ideal toh. Nah, dia, ideal. Pokoknya toh, tinggi. Tinggi, oke. Ya, intinya begitu. Ideal atau tinggi. Ya, kita jadi kayak minder. Kayak pengen sekali kayak itu badan kayak begitu, ideal, tinggi. Sudah itu kayak misalnya yang contoh kedua itu kita kayak menyebabkan depresi dan kecemasan. Itu muncul karena kita begitu kita apa? Terdistract. Terganggu. Kayak kita idealnya itu begitu deh, kita enggak sempurna lah. Kita mau sempurna selalu toh. Nah, kalau contoh ketiga itu kayak FOMO. Kau tahu FOMO enggak? Ya. Fear of missing out. Ya, gitu. Takut ketinggalan. Ya, kita selalu apa? Bahasa lainnya FOMO yang tadi. Ketinggalan. Ya, takut ketinggalan toh. Kita takut ketinggalan. Slow. Takut ketinggalan zaman. Kayak selalu mau yang terbaru. Cuma kayak gitu. Kalau dari teman-teman yang lain, mungkin ada tambahan? Saya mau bertanya. Mumpung tadi Kari sempat bahas tentang idealnya seorang artis seperti itu. Nah, saya mau bertanya nih ke Bapak. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan sudah lama, yang masih menjadi tanda tanya bagi saya. Nah, kan banyak yang beredar di media sosial tentang artis yang sangat cantik atau ganteng gitu. Nah, banyak orang yang merasa cemburu, bilang, kok dia lebih ganteng ya dari saya, kok dia lebih cantik dari saya. Gimana sih caranya kita mengatasi ketika ada hal-hal yang terjadi seperti itu? Oke. Saya jawab langsung ya. Yang pertama itu mindsetnya kita. Jangan berpikir lihat bahwa artis itu sempurna. Itu biasa kalau di depan kamera ya biasalah. Itu hanya gimmick kan, Gimmick. gimmick. Dan biasa kalau kita sudah ketemu asli itu
berbeda dengan kenyataan. Jadi apa yang dia tampilkan tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, yang kedua, fokus sama diri kita. Ya, nggak selamanya kita mau samakan si A, si B, ya kan, pasti beda. Masing-masing punya pribadi masing kelebihan dan kekurangan. Itu tadi saya bilang lagi, lanjut dengan batasi konten yang kita scroll yang artis-artis atau yang FOMO, yang tadi kita bilang FOMO, yang menampilkan kelebihannya gitu. Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya. Membahas tentang itu, saya mau bertanya tentang satu hal Bapak. Iya. Yang mungkin Bapak sendiri juga rasakan. Kira-kira apa sih beberapa perbedaan sebagai dampak dari penggunaan teknologi saat ini di era digital saat ini? Mungkin perbedaan yang Bapak sendiri rasakan di era perubahan ini? Ya, ini menandakan bahwa saya ini udah jadul ya. Enggak gitu juga ya Mas Sofia. No offense. Ya, ya, oke. Tolong ya. Kalau dulu ya, kalau bicara dulu ini, Bapak di zaman yang kayak kalian begini, itu sosial media itu terbatas. Terbatas, hanya dulu waktu ada itu cuma apa ya, FS, Friendster, kalau nggak salah itu, awal mula sosial media. Oh, Masuk ke Facebook. Nah itu, zaman saya dulu itu FS, Facebook, muncul lagi Twitter. Udah, itu aja dulu itu, yang 3 itu. Tapi di sosial media itu, kita nggak bisa kayak sekarang ini. Apa-apa ada. Tinggal ketik Google, saya mau ini. Pasti lengkap itu. Kalau dulu, tidak dong. Kita harus cari bukunya dulu apa, referensinya apa, ya kan. Saya sampai ingat ke Gramedia cari, oh buku ini, ya kan. Sekarang tinggal buka AI, memang mempermudah. Mempermudah kita. Tadi contoh malas. ya, Malas betul, untuk betul. membaca. Jadi membaca. Malas. Ya, memang untuk zaman sekarang ini mempermudah. Sekarang juga ya mungkin lah kalau ada tugas dari guru, tolong carikan atau apa soal-soal, malas buka buku, udah tinggal buka chat GPT ya kan. Chat AI. GPT ya lagi. Jawabkan persoalan ini. Wah lengkap ini, pintar ini dia. Nggak tahu dia profesor atau apa, lengkap semua. Tapi di AI itu masih terbatas juga. Dia masih bicara umum. Dia tidak bisa detail. Jadi kelebihan sekarang ini ya kita dimudahkan apa-apa, dimudahkan dan apa-apa lengkap apa yang kita cari dapat diketahui dengan cepat tanpa butuh waktu 1 jam, paling 5 menit sudah lengkap. Iya sih. Itu aja. Pasti betul. Kalau dulu kita harus ke Gramedia dulu atau kemana cari referensi bukunya Iya. apa, pelajaran apa-apa. Kalau sekarang tinggal buka. Semuanya jadi serba instan sekarang Jadi ya, Pak? serba instan. Iya. Pertama ya menghemat waktu ya kan. Kedua itu positifnya ya. Kedua tugas cepat diselesaikan. Iya. sih. Apa-apa serba ada. Kalau dulu zaman dulu ya butuh waktu gitu. Nah, Iya. itu aja saya. Pendapat saya. Menyangkut tentang penggunaan digital. Nah, di zaman sekarang remaja itu gimana ya, sudah sangat lengket begitu dengan media sosial, Iya. teknologi dan lain sebagainya. Dan tidak memungkinkan juga kalau setiap remaja itu pasti punya jejak digital. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana jejak digital ini bisa menjadi pintu ancaman bagi kejahatan-kejahatan lainnya? Kebetulan ini bidang saya, jadi saya bisa menjawab panjang lebar. Untuk mengatasi ancaman digital itu, yang pertama, informasi pribadi jangan sekali-sekali masukkan ke dalam sosial media. Keluarganya siapa, alamat emailnya apa, saya tinggal di mana, bapak saya namanya ini, ibu saya namanya ini, saudara saya namanya ini. Nah, walaupun di sosial media itu ada kolom untuk tautkan saudara, ya kan? Oh iya. Itu jangan sekali-sekali. Dan kalau bisa privat sosial media masing-masing. Supaya apa? Tidak gampang orang yang dekat atau orang luar yang mencari identitas kita. Di era digital ini, saya 1 menit gampang untuk cari profil satu orang. Tinggal klik saja nama aslinya, seret, muncul.
Oh dia IG-nya ini, Facebook-nya ini, Wah, Twitter-nya privilege-nya, ini Pak, ya kan. privilege. Tinggal di tempat ini dan apabila itu kalau open publik untuk masing-masing sosial media. Ya jujur, saya pribadi privat semua sosial media saya, kecuali teman-teman dekat saya yang mau follow, oh siapa ini? Oke, terima. Kalau orang luar yang tidak saya kenal, no. Karena gampang. Ya itu tadi, gampang kita ditipu, gampang diambil datanya untuk dijadikan pinjol. Iya, pinjol. Pinjol sih sekarang Ah, lagi pinjol tren sekarang ya, Pak. lagi Ya. ngetren kan? Nah, Iya. betul. Nah, tuh betul. Jadi informasi pribadi jangan sekali-kali ditautkan di dalam sosial media. Apapun itu, tempat tinggal apa dan sebagainya jangan sekali-sekali. Itu mengamankan diri kita. Sahabat dekat saja gampang diambil datanya. Kita sudah tahu kan? Apalagi sekarang kalau yang bahasanya pasobis. Pasobis. Pasobis kan? Pasobis. Iya. Orlando itu Pak pasobis. Serius? Nggak tahu. Udah tahu? Nah, itu penipu online. Ya. Itu sudah dari zaman dulu sudah ada penipu online, tapi sekarang sudah lebih gampang karena sosial media gampang kan. Iya. Saya anaknya ini, dari mana dia dapat? Ya dari sosial media. Iya. Nama si A, kan nama bapaknya, adiknya, kakaknya. Kita ditelepon, orang tua kita ditelepon. Si A ini atau siapa namanya? Aurel, sakit ini kecelakaan ini. Kalau ibu panikan, oh iya ya saja transfer uang untuk rumah sakit. Jadi, ya itu namanya penipu online. Mungkin Bapak bisa kasih beberapa tips untuk menghindari untuk ke teman-teman viewer nanti, Ya. Pak, boleh? Ya, yang pertama itu informasi pribadi jangan dimasukkan ke dalam sosial media. Apapun itu yang berbau pribadi, cukup saja. Dan di Instagram atau di sosial media ya nggak usah lah pakai nama-nama panjang. Nama-nama sesuai dengan KTP tidak usah. Pakai inisial saja atau nama-nama bahasa zaman dulu, nama beken. Nama Ya kan? beken. Nama Oh, beken. iya, iya. Bukan nama asli, nama beken. Nama-nama buatan. panggilan. Nama-nama buatan lah. Iya. Sumpama namanya Aurel ganti Aul atau Lia atau apa. Janganlah nama-nama asli itu. Mengantisipasinya. Kedua, Nanti sih, Pak. jangan gampang terima pertemanan orang yang tidak ditahu. Lihat dulu. Kalau seumpama ada yang add kita, si B. Lihat dulu, kan ada pertemanan yang sama. Kalau lebih dari 30, oh ya oke. Berarti tahu dong. Ya. Kalau dia akunnya masih baru, oh jangan sekali-sekali. Itu cara memfilter kita untuk menyelamatkan dari penipu online, dari kejahatan ini. Jangan tinggalkan ya kita curhat-curhat alamat saya di sini, tempat saya di sini, jangan. Nah gampang, penipu itu gampang sekali. Terus apa lagi ya? Apa tadi? Biodata, nama, alamat tinggal. Oh ya, saudara kita. Tidak usah foto-foto saudara kita itu tidak usah terlalu banyak di post di sosial media. Ya udah. Kan di sosial media kebanyakan gimmick. Iya sih, Ya kan? gimmick-gimmick. Wah, gimmick gitu. Nah, itu aja. Nanti berlanjut kita sampaikan lagi. Oke, sekarang saya mau tanya. Menurut Bapak, Ya. bagaimana pandangan TNI terhadap kebiasaan remaja yang terlalu lama bermain media sosial? Terlalu lama bermain media sosial. Iya. Ya, pandangan saya ada positif dan ada negatif. Kan? Satu sisi media sosial itu bermanfaat. Kita dapat mengetahui berita update yang ada di ya khususnya di wilayah Makassar ya kan. Contoh kecil, wah ada macet ini, nah, jangan lewat sini lah ya kan. Ya. Oh ada demo ini, Ya, oh betul. kita ambil jalan alternatif itu. Sisi negatifnya yaitu tadi gampang atau dapat berita hoax. Iya. Hoax, gampang percaya, belum mengetahui sumbernya. Tuh. Terus yang selanjutnya Yang komunikasi. Ya. Komunikasi kita dapat mengetahui apa sih yang ada yang aneh-aneh di sekitaran kita. Tuh. Kalau di dalam dunia militer, saya mau tanya seberapa penting fokus dan pengelolaan waktu? Pengelolaan waktu itu kita itu dalam militer itu sudah tertata. Kalau bahasanya itu
Dari bangun sampai dengan tidur itu kita sudah diatur oleh jadwal. Gitu. Jadi kalau di dalam militer itu sudah ada waktu-waktunya. Dan di instansi kami itu pasti sudah ada jadwalnya. Itu sudah dijadwal sampai dengan kita tidur. Mulai dari bangun pagi, ya kan? Mandi itu oke lah, tentatif. Apel pagi, kegiatan, istirahat, itu ada jamnya semua. Sampai dengan tidur malam. Jadi sudah tertata. Gitu. Kalau mau lebih lanjut mungkin bisa jadi tentara dan merasakannya. Membahas tentang tugasnya Bapak ya. Sebenarnya saya sedikit penasaran sih Bapak tentang bagaimana sih tugas-tugasnya Bapak atau apa saja, mencakup apa saja tugas-tugasnya Bapak selama di Sansidam itu. Mungkin dijelaskan sedikit saja ya bagian-bagian penting. Karena saya di bagian cyber, saya itu tugas pokok utama adalah menangkal serangan digital yang menyangkut di Kodam wilayah Hasanuddin, khususnya Sulawesi Selatan dan Sultra. Itu mulai jadi wilayah tanggung jawab kita. Tuh, yang pertama kan mengatasi ancaman digital. Yang kedua, mengupdate informasi kejadian-kejadian yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang berbau TNI. Tuh. Karena yang sekarang ini kan banyak TNI disalahgunakan, dijadikan berita hoax kan, tanpa ada orang yang bertanggung jawab. Nah itu kita mencari kebenarannya. Benar tidak? Betul tidak itu anggota kita? Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mempertahankan khususnya apa tadi? Wilayah Indonesia juga dari ancaman dunia luar. Gitu. Oke teman-teman, tidak terasa sekali kita sudah sampai ke penghujung obrolan kita pada hari ini. Nah, obrolan kita ini lumayan membuka ya mata kita terhadap dunia-dunia digital, tentang bagaimana dampaknya, bagaimana peran-peran kita sebagai siswa, bagaimana pengaruh-pengaruh digital ini terhadap kita, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan dari teman-teman atau Bapak kepada para penonton. Kalau dari saya mungkin untuk bagi teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian lihat berita ataupun informasi yang belum ditahu kebenarannya, mohon untuk teman-teman untuk men-searching dulu di Google atau Chrome atau ke teman-teman kalian yang terpercaya, supaya kita tahu kebenarannya. Pesan saya juga untuk teman-teman yang sering mengupload kesehariannya ya di media sosial, untuk selalu berhati-hati karena informasi pribadi sekecil apapun pasti akan bisa berguna untuk orang lain, merusak hidup kita. Kalau saya rangkumkan aja ya semuanya. Jadi kita perlu menggunakan media sosial, perlu, tapi kita juga harus tahu batasnya. Jadi kita menggunakan media sosial itu yang positif, jangan yang ke arah negatif, seperti itu. Kalau dari saya. Saya penutup ya. Ya, boleh. Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Jadi apa yang kita ketik itu adalah tanggung jawab kita. Berpikir lagi sebelum memposting konten-konten itu. Terus jadilah pelajar yang cerdas dalam memposting. Bisa diikuti oleh teman-teman atau apa. Jadi postingan positif lah pada intinya. Apalagi kalau mau jadi konten kreator, buatlah konten-konten positif. Jangan negatif. Itu. Oke. Saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman, terkhususnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti podcast kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di episode podcast Lingkar Aksara yang kedua. Dadah!